Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali melakukan penyesuaian syarat perjalanan dalam negeri di masa pandemi. Pelaku perjalanan domestik baik darat maupun laut dan juga udara cukup menyertakan hasil rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Melalui evaluasi pelaksanaan PPKM pada Senin 1 November 2021 lalu, pemerintah kembali mengubah ketentuan syarat perjalanan bagi penerbangan wilayah Jawa Bali, yang tidak lagi harus menggunakan hasil tes PCR dan menggantinya dengan penggunaan hasil tes antigen negatif. Sedangkan melalui revisi Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2021, para pelaku perjalanan darat dengan jarak tempuh 250 km atau kurang lebih dari 4 jam perjalanan wajib membawa kartu vaksin serta hasil tes antigen atau PCR negatif. Syarat tersebut juga berlaku untuk pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api. Sedangkan pemerintah sendiri terus mengkaji dan melakukan pembaruan peraturan-peraturan menjelang periode Nataru yang akan datang. Pemerintah juga fokus pada pembatasan mobilitas di lokasi-lokasi seperti tempat wisata, pertokoan, serta tempat ibadah. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kemudian aturan perjalanan domestik dan apa langkah yang harus dipersiapkan pemerintah dalam menghadapi libur Nataru nanti, kita akan berbincang bersama dengan Ibu Masda Rina Panes selaku epidemiolog. Selamat pagi Ibu Masda, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Mungkin audionya Selamat bisa pagi Mas diaktifkan. Imam. Baik, sudah terdengar suaranya. Oke. Baik, Bu Masda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Masda, kalau kita lihat kan saat ini pemerintah sering merevisi kemudian aturan mereka. Perjalanan jarak jauh yang semula harus menggunakan PCR, sekarang boleh menggunakan antigen. Melihat dengan adanya perubahan ini, apa komentar Bu Masda? Ya, jadi ini juga cukup menyulitkan kita yang ada di lapangan, Mas Imam. Eh, di lapangan sendiri banyak perdebatan di antara masyarakat terkait dengan perubahan kebijakan-kebijakan ini. Mulai dari kebingungan sampai kepada ketidakpercayaan. Dan tentu ini cukup berpengaruh terhadap pengendalian. 20 bulan ini kita bersusah payah untuk bisa menanamkan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan tes, kemudian pentingnya dilakukan pengendalian pandemi. Tapi kalau perubahannya kemudian berubah-ubah, terus banyaknya berita terkait dengan bisnis, terkait dengan berbagai hal dengan testing ini, menyebabkan masyarakat merasa ini seperti main-main kita dalam pengendalian. Jadi kita sih berharap agar kalau membuat kebijakan itu sebaiknya yang mampu laksana di lapangan dan memang sesuai dengan standar pengendalian. Baik, Bu Masda, sebagai edukasi kepada masyarakat dari sisi keilmuan ya, sekali lagi dari sisi keilmuan sebetulnya untuk melakukan testing dalam hal tadi mobilitas, apakah harus PCR? Atau ternyata selama ini antigen juga cukup? Ya, jadi kita harus pahami dulu apa fungsinya tes. Tes itu fungsinya adalah dua, untuk diagnostik dan untuk screening. Kalau untuk diagnostik itu kita minta untuk secepat mungkin hasilnya diketahui untuk intervensi. Jadi itu dilakukan pada suspek atau mereka yang bergejala, probable, mereka yang bergejala berat dan kemungkinan untuk meninggalnya besar, dan kepada kontak erat. Untuk apa? Ada intervensi yang dilakukan. Selain itu juga dilakukan pada pelaku perjalanan luar negeri, bahkan 3 kali dilakukan di mana ada intervensi karantina di antara 2 tes entry dan exit di tanah air. Itu sebenarnya fungsi tes. Nah, fungsi yang kedua adalah screening. Screening ini ada metodologinya, ada survei serologi, ada screening pada close population biasanya atau populasi tertutup. Di mana itu? Di penjara, panti-panti asuhan, di mana orang masih bisa keluar masuk tetapi mereka sendiri tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Nah, itu yang dilakukan. Bagaimana pelaku perjalanan domestik? Pada wilayah-wilayah dengan transmisi komunitas, banyak negara itu tidak melakukan tes pada pada perjalanan domestik. Pilihan lainnya adalah pertanyaan lainnya adalah apakah harus PCR?
Jadi di dalam Permenkes 4641 itu sudah disebutkan sebenarnya kalau satu wilayah bisa menghasilkan hasil tes itu kurang dari 24 jam maka dilakukan PCR. Tetapi kalau tidak bisa maka itu dilakukan RDT antigen. Tetapi PR kita hari ini adalah mereka yang prioritas untuk dites itu sebagian besar masih dites dengan RDT. Jadi rasionya 1:4. Bahkan kontak erat di Jakarta itu masih menggunakan RDT, padahal golden standarnya adalah PCR. Kami mengerti teman-teman menggunakan RDT untuk percepatan, mempercepat diketahui kondisinya untuk dilakukan isolasi dan karantina. Tapi PR itu dulu dibenahi, baru kita bicara tentang pelaku perjalanan domestik. Oke, jadi bukan hanya melihat dari sisi keakuratan screeningnya saja, tapi tadi ada beberapa fungsi yang juga harus diperhatikan ya Ibu Masda ya. Karena selama ini kan masyarakat beranggapan bahwa toh dengan rapid test sendiri dia nilainya juga sudah signifikansi sudah oke. Ya, memang sensitivitas alat tes diagnostik yang rapid itu saat ini makin lama makin membaik. Dan variasinya memang besar juga tergantung alat tes. Tapi pemerintah sudah saya yakin membuat regulasi alat tes apa saja yang boleh beredar di Indonesia dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, jadi RDT juga boleh, tapi itu biasanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang PCR-nya itu tidak bisa menghasilkan hasil yang cepat. Nah, kasus minggu lalu ketika seluruh pelaku perjalanan domestik harus menggunakan PCR pada wilayah-wilayah yang jauh dari akses terhadap PCR, hasil baru didapat lebih dari 2 hari. Bayangkan kalau kemudian ada kedukaan, tiket pesawat ada, kemudian juga uang ada untuk belinya, tapi kemudian tidak bisa berangkat dan tidak bisa ketemu dengan anggota keluarga yang meninggal karena sudah harus dimakamkan. Itu juga cukup mengganggu masyarakat di dalam kehidupan kehidupan kita ya, dalam kehidupan sosial kita. Terlebih kita tahu fasilitas seperti misalnya untuk melakukan tes di bandara mungkin tidak banyak gitu ya Bu ya. Jadi sebetulnya nanti akan juga berdampak kepada masyarakat. Tapi kita bicara soal mempersiapkan Nataru nih Bu, yang juga akan kita rasakan sama-sama nanti. Sudah 2 bulan lagi gitu ya. Dan juga kita lihat dengan fasilitas yang sekarang, dengan pola yang sekarang, dengan harga antigen yang relatif lebih murah sekarang gitu, otomatis minat masyarakat juga akan lebih besar untuk mereka melakukan mobilitas. Bagaimana cara pemerintah kemudian bertanggung jawab untuk juga ikut mengerem agar tidak malah nanti menjadi pandemi baru atau tsunami baru di tahun 2022? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya mobilitas itu tidak head to head terkait dengan peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Tentang penyebaran kasus, ya, memang mobilitas bisa menyebarkan penyakit ke banyak tempat. Untuk Nataru yang sekarang tentu berbeda dengan Nataru tahun lalu. Yang pertama perbedaannya adalah kondisi situasi hari ini itu sudah cukup terkendali dengan ukuran-ukuran pengendalian yang tepat. Saat ini kita sudah berada pada level 1. Pada tahun lalu kita masih saya kira karena belum ada level itu baru ada bulan Juni sebenarnya interim WHO tentang leveling dari transmisi. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah testing kita saat ini sudah sangat baik sekali dibanding tahun lalu. Tahun lalu testing kita masih sangat rendah sehingga susah sekali kita untuk bisa memisahkan mereka yang sakit dengan kontak eratnya. Kemudian yang ketiga, saat ini sudah ada vaksin. Nataru yang lalu itu kita belum ada vaksin. Sekarang sudah ada walaupun persentasenya masih di 36% ya, dan kita berharap sampai dengan akhir tahun di Nataru itu sudah 70% sesuai dengan janji pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Nah, ketiga hal tersebut menurut pandangan kami cukup baik untuk bisa melewati Nataru kali ini dengan aman, dengan syarat bahwa pintu masuk kita terjaga dengan baik. Karena saat ini di Singapura, di Inggris itu sudah varian Delta Plus AY 4.2 itu sudah ada di sana. Itu tinggal selemparan batu saja nyampe ke Indonesia.
Kalau pintu masuk kita tidak dijaga dengan baik, karena sekarang ini saya lihat masa karantina itu mulai dikurangi, bahkan ada kemungkinan untuk menjadi 3 hari Ya. dengan tambahan 2 vaksin. Nah ini yang masih menjadi concern kita, apakah tidak berbahaya bagi kita untuk mengurangi masa karantina. Inggris yang lalu menurut pandangan kami terjadi lonjakan kasus yang tinggi dari AY 4.2 ini karena mereka mengurangi masa karantina mereka menjadi 5 hari. Oke, jadi ada case yang berbeda. Tapi kalau bicara soal prediksi, Bu Mazda, nanti segmen selanjutnya ya, saya mau Bu Mazda kemudian mencoba untuk memprediksi untuk tahun ini dengan perbedaan tadi ya, kita sudah vaksin dan sepertinya masyarakat juga sudah teredukasi dan lain sebagainya. Seberapa tinggi sih nanti angkanya untuk di Desember dan juga Januari? Kita akan bahas nanti pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Halo Indonesia.